Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki guys. Hari ini tanggal 12 Desember pukul 18:49. Gua mau bahas GPRA karena ada teman kita di YouTube yang ya minta dibahas GPRA ya. GPRA ini selalu gua update tiap kuartalnya. Jadi ini saham sebenarnya perusahaannya bagus ya, kemudian dia juga punya recurring income sebesar 25%, 24 sampai 25% per kuartal 3 2024. Memang manajemen menyampaikan target recurring income-nya atau pendapatan berulang itu di angka 25%. Dan itu termasuk tinggi guys kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa perusahaan properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang paling besar itu masih Pakuwon. Setahu gue masih Pakuwon Jati. Tapi yang lain pendapatan berulangnya itu ya ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang di bawah 10%, kayak begitu. Demas juga lagi mencoba untuk meningkatkan recurring income dan banyak perusahaan yang lain. Yang properti ya. Kemudian ini juga perusahaan yang bagi dividen, bisa loh dia bagikan dividen per share 5 perak per lembar. Valuasinya juga murah 0,3 ya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir memang di angka 0,3 aja terus gitu. Jadi udah hutangnya kecil ya, valuasinya murah, dia bagi dividen. Kedua segmennya ya dia punya dua segmen, perumahan dan kapling serta apartemen perkantoran dan pusat perbelanjaan. Kedua segmennya untung. Terus ya itu, dengan kondisi seperti ini ya guys ya, sangat jarang loh ada perusahaan valuasinya murah, PBV 0,3, PER-nya ada di angka 3, dia bagi dividen. Biasanya ada loh perusahaan yang valuasinya murah tapi dia nggak bagi dividen gitu ya. Udah begitu nggak bagi dividen, habis itu pengendalinya bermasalah. Kalau GPRA enggak gitu, memang perusahaan bagus. Nah sekarang kita pertanyaannya kenapa dia sahamnya ya di situ-situ aja. Sebenarnya gini guys, pertama memang industrinya. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu ya guys ya, 3 bulan yang lalu gue pernah bikin video soal GPRA ini. Ya, GPRA 3 bulan yang lalu. Ya gue bilang, gue simpulkan di sini bahwa sama pandangan gue. Perusahaan ini bagus, sahamnya murah. Cuman memang kalau industri dari properti itu sendiri belum naik, dan gue termasuk orang yang pesimis dengan industri properti sebenarnya. Makanya kalau lu perhatikan atau lu yang temenan sama gue di Instagram, sampai saat ini gue nggak megang saham properti meskipun valuasinya banyak yang murah. Ya, jadi gue termasuk orang yang pesimis dengan industri properti. Ya kan gimana kalau misalkan masyarakatnya banyak yang mantap. Mantap paham ya guys ya, makan tabungan. Gimana mau beli rumah itu? Walaupun ada di luar sana ya, ada banyak informasi bahwa akan ada program misalkan 3 juta rumah, kan terkadang sebuah saham bisa naik karena adanya sentimen. Nah, itu juga termasuk sentimen tuh. Ada rumah dipermudah, ada program 3 juta rumah dan sebagainya gitu ya dengan pemerintahan yang baru. Gue tetap tetap masih pesimis dengan sektor properti kalau gue pribadi sampai saat ini ya, nggak tahu ke depannya bagaimana. Itu yang pertama. Coba lihat perusahaan kayak Pewon. Pewon ini sekarang sahamnya di angka 400-an loh. Ya, Pewon. Kemudian CTRA. Ya, Pewon sekarang 400. Jarang-jarang dia menginjak angka 400 loh. Biasanya dia 420, 450. Meskipun sebenarnya Pewon juga termasuk perusahaan yang ekspansi. Dia baru buka apalagi tuh kalau nggak salah apartemen apa di Bekasi itu. Ya, tapi ntar kita coba bahas terpisah. CTRA juga ya yang naik Pani aja itu, Pantai Indah Kapuk. Ya sama JIHD lah, tapi kan kita tahu itu naiknya karena apa. Kalau yang kayak CTRA, Medplan gitu ya, GPRA, termasuk salah satunya GPRA, CTRA, ya masih di situ-situ aja karena pertama tadi gue bilang industrinya masih belum bangkit kalau gue sih ngelihatnya. Memang membaik, cuman ya biasa aja gitu, nggak booming booming amat, industrinya masih di situ-situ aja. Jadi itu alasan pertama terkait dengan GPRA ini. Gue termasuk yang pesimis itu sekali lagi gue katakan ya. Kemudian yang kedua ya, memang ada beberapa investor atau orang-orang di bursa efek atau investor lah kita kita investor retail yang menganggap bahwa ini
si GPRA itu pengendalinya itu suka ya melakukan transaksi-transaksi yang menurut gua nggak tahu ya kenapa dia melakukan transaksi. Tapi kalau di keterbukaan informasi sih memang dia untuk investasi sih ya kayak gini nih. Karisma Andalas Putra yang tadinya 4% jadi 5%. Dia beli di harga 75. 75 kan berarti dia sampai ke angka 75 kan? Enggak gitu kan. Di bulan-bulan September. Kemudian GPRA-nya eh ini ada Rudy Margono ya, dia beli. Kalau beli ini bagus lah, indikasi bagus. Dia beli di harga 92, 93, tapi belinya cuman 38 juta. Ya, yang tadi ya ini karena memang dia adalah komisaris utama kalau gua nggak salah Rudy Margono. Cuman kayak gini nih, Perdana Gapura Primanya jadi yang pemegang saham pengendalinya ini kan Karisma Andalas Putra dia termasuk ya, tapi bukan pengendalinya. Dia kalau gua nggak salah punya 5% doang. Nah, ini nih, cuman punya 5%. Dia beli dengan harga 75 sebelum transaksi 4,84%, setelah transaksi 5,98. Nah, sebelumnya juga sudah diupdate bahwa ada yang ini di sini ya. Jadi si PSP-nya Gapura Prima itu ngelepas ke sini nih Karisma Andalas Putra. Dan itu nggak terjadi di bulan apa? Agustus 2024 aja. Selama 2024 ini Agustus sempet nih ya kayaknya menginjak angka 80-an ya. Nggak cuma terjadi di bulan ini aja guys. Ya, GPRA termasuk perusahaan yang pemegang saham pengendalinya cukup sering melakukan jual beli. Nah, ini nih Abadi Guna Lestari ini tuh. Tadinya sebelum transaksi dia beli 75, 76, 77, 74, 73 waktu 20 Juni. Jadi termasuk nah ini nih waktu di sini dia beli nih. Waktu lagi rendah-rendahnya beli. Ya, jadi sekali lagi gua katakan GPRA termasuk salah satu perusahaan yang pengendalinya suka kayak begitu gitu ya. Memang kalau di keterbukaan informasi dikatakan bahwa untuk kepentingan investasi. Cuman ada beberapa investor-investor retail yang akhirnya melihat kok kayak begini sih, beli nanti dijual lagi, nanti beli lagi, dijual lagi gitu. Akhirnya melihat bahwa ya udahlah kalau misalkan nanti sahamnya udah naik kita nggak usah pegang lama-lama, taking profit gitu ya. Ketika nanti turun lagi ke harga 89, ke harga 80, 70 kita beli nanti jual lagi. Ya kalau banyak yang kayak begitu guys dan diikuti oleh investor-investor retail, ya untuk sahamnya berat untuk naik. Ya makanya dia dihargai di sini PBV 0,3 terus sepanjang tahun 2024. Itu guys. Kalau gua ngelihatnya begitu. Jadi memang perlu pematik, perlu pemicu yang paling signifikan yang bisa mengangkat sahamnya naik apa? Yaitu tadi industrinya harus naik dulu. Tapi kan industrinya belum naik. Sementara industrinya belum naik, investor juga banyak yang ngelihat pemegang saham pengendalinya ini suka begitu. Bahkan kalau di keterbukaan informasi ada beberapa kali ya yang tadi gue bilang, nggak cuma di bulan September aja, sepanjang 2024 itu sering melakukan hal tersebut. Bukan sering sih, beberapa kali melakukan hal tersebut. Dan itu kalau dibandingkan dengan perusahaan lain cukup banyak gitu loh transaksi seperti itu. Kayak begitu guys. Ya, jadi ya itulah kondisinya. Untuk perusahaannya, untuk sahamnya murah dan perusahaannya nggak ada masalah, bagus ini. Ya cuma itu aja dua poin yang tadi gue sebutkan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.